Kita berada di akhir zaman. Serangan rudal Iran yang ketiga terhadap Israel. Iran dilaporkan telah meluncurkan rudal hipersonik ke wilayah Israel dalam sebuah serangan mendadak yang tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan canggih Israel. Video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah kawasan mengalami pemadaman listrik beberapa saat setelah serangan, memperkuat dugaan bahwa fasilitas penting menjadi sasaran. Informasi ini pertama kali disampaikan melalui unggahan akun intelijen open source Defense Intelligence yang menyebutkan bahwa rudal hipersonik Iran tidak hanya berhasil mencapai target, tapi juga lolos dari sistem deteksi Iron Dome dan sistem radar Israel yang lainnya. Rudal hipersonik adalah senjata berkecepatan tinggi melebihi Mach 5 yang memiliki kemampuan manuver tinggi dan lintasan tak terduga, membuatnya sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal konvensional. Iran telah mengembangkan rudal jenis ini dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya modernisasi militernya, menghadirkan tantangan strategis baru bagi negara-negara rivalnya seperti Israel dan Amerika Serikat. Jika klaim ini benar, maka ini adalah pertama kalinya rudal hipersonik digunakan dalam konflik langsung antara dua kekuatan regional dan bisa menjadi titik balik dalam dinamika militer di Timur Tengah. Teman-teman akhir zaman, peperangan dengan rudal hipersonik berpresisi tinggi. Mungkin saja senjata ini seperti peperangan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang perang di akhir zaman, yaitu kalian akan diperangi dengan peperangan yang tidak pernah ada sebelumnya. Seperti rudal hipersonik sebelumnya tidak pernah ada, namun sekarang digunakan dan kita menyaksikannya. Kembali ke pertempuran. Target serangan dan dampak awal dalam video berdurasi pendek yang dibagikan terlihat sebuah kawasan urban dengan bangunan besar yang tiba-tiba padam total. Indikasi kuat adanya serangan terhadap infrastruktur penting, kemungkinan pembangkit listrik atau instalasi militer rahasia. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel mengenai target atau korban jiwa. Kalian yakin akan diumumkan? Namun intelijen barat menyatakan bahwa serangan semacam ini kemungkinan menyasar pusat-pusat kendali atau instalasi militer strategis Israel di wilayah tengah atau selatan. Respon Israel dan kemungkinan balasan. Mengingat doktrin militer Israel yang mengedepankan retaliation by dominance, balas dendam melalui dominasi kekuatan, para analis militer meyakini bahwa Tel Aviv kemungkinan besar akan membalas serangan ini dengan skala besar. Hal ini berupa serangan udara terhadap fasilitas nuklir atau rudal Iran, operasi siber terhadap infrastruktur penting Iran, aktivasi jaringan intelijen untuk misi sabotase di wilayah dalam Iran. Namun sepertinya dalam berita terpisah, Iran memberitakan sudah menangkap agen-agen Mossad yang ada di wilayah dalam Iran. Israel memiliki sejarah panjang dalam merespon ancaman militer dengan cepat dan tegas, serta didukung oleh sekutu utamanya yaitu Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat yang memiliki basis militer di Timur Tengah dan komitmen kuat terhadap keamanan Israel dilaporkan sedang dalam situasi siaga tinggi. Pentagon belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa kapal induk USS Gerald R. Ford telah memerintahkan untuk mendekat ke Laut Mediterania Timur. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang menjadi tetangga regional daripada Iran dan Israel, meski secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan deeskalasi segera. Kedua negara juga khawatir bahwa konflik langsung antara Iran dan Israel dapat meluas menjadi perang regional yang mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan Teluk. Pakistan sebagai negara muslim besar yang juga bersahabat dan bertetangga dengan Iran menyerukan penahanan diri maksimum dari semua pihak, namun menyalahkan provokasi berulang sebagai penyebab utama
meningkatnya tensi, yaitu provokasi yang dilakukan oleh Israel. Analisis dampak jangka panjang dan pendek dari peperangan ini yaitu bagi Iran, keuntungan serangan ini memperkuat reputasi militer Iran di mata sekutunya dan meningkatkan efek deterensi terhadap musuh. Apa resiko yang akan dihadapi oleh Iran terhadap peperangan ini? Iran bisa menjadi target serangan balasan baik secara militer maupun ekonomi melalui sanksi internasional tambahan. Kalau kita berbicara tentang sanksi, bukankah Iran sudah disanksi sejak dahulu kala? Tapi sampai sekarang mereka masih bertahan dan mampu melakukan serangan. Serangan ini dapat meningkatkan dukungan domestik terhadap pemerintah Iran, terutama setelah tekanan ekonomi pasca sanksi. Apa dampak bagi Israel? Fakta bahwa rudal tidak terdeteksi menjadi tamparan keras bagi reputasi sistem pertahanan Iron Dome dan sistem pertahanan multilapis lainnya. Dampak psikologis bagi masyarakat sipil Israel yang terbiasa dengan sistem peringatan dini kini berada dalam kecemasan tinggi. Respon Israel bisa memutuskan untuk meluncurkan serangan balik besar-besaran yang memperbesar resiko perang terbuka. Bagi kawasan Timur Tengah, potensi pecahnya perang besar di kawasan yang dapat menyeret negara-negara tetangga, gangguan pada jalur perdagangan, minyak global jika Teluk Persia menjadi area konflik. Apalagi beritanya, Jenderal Perang Iran berencana untuk menutup Selat Hormuz. Ini bisa membuat harga minyak dunia melambung tinggi. Teman-teman akhir zaman, dalam sebuah unggahan akun X, Mayor Jenderal Ahmad Wahidi mengumumkan target yang telah diserang oleh Iran sejauh ini, yaitu pangkalan Angkatan Udara Nevatim, pesawat F-35, F-16 dan F-15, kapal tanker bahan bakar berat, pusat kepemimpinan dan kendali, pusat peperangan elektronik, Kementerian Pertahanan Israel, pusat industri militer Israel yang ikut menjadi target serangan oleh rudal-rudal Iran. Iran juga dikabarkan mengancam akan meluncurkan rudal hipersonik Hybar Saikhans yang sangat cepat dan sangat susah untuk dicegat. Rudal ini sangat presisi dan berkekuatan hulu ledak yang tinggi. Sementara itu, media Israel mengabarkan wali kota Rishon LeZion, "Kami belum pernah mengalami kehancuran seperti ini," katanya. Ini seperti zona kehancuran total dan sulit untuk menggambarkannya dengan kata-kata. Dalam serangan rudal Iran yang ketiga ini, Iran meluncurkan drone untuk menyerang sistem pertahanan udara Israel, dan pada saat yang sama, mendekati waktu kedatangan drone, mereka juga meluncurkan rudal balistik. Mungkin ini adalah strategi Iran untuk mengacaukan sistem pertahanan udara dari Israel. Sampai jumpa lagi dan semoga kalian semua diberikan keselamatan.